Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan datang dan berbakti kepada Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebagai Mazmur pembuka yang terambil dari Mazmur 47, mari kita membacanya secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Bapak, Ibu, dan teman-teman, patutlah kita bersyukur atas kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Dalam ibadah hari ini, kita diajak untuk menyadari panggilan kita untuk hidup dalam buah roh. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari KJ19, Tuhanku Yesus. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di Zoom ini untuk melakukan ibadah. Engkau berkati sebentar kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu, berkati agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin.
Tiba waktunya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Saya mengundang saudara-saudara untuk buka Alkitab dan kita akan membahas bagian-bagian firman Tuhan ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih karena ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini membekali setiap kami untuk hidup, menjalankan seluruh kepercayaan Tuhan hari ini dengan berpaut pada firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Dalam Kristus, amin. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Mari kita bahas satu persatu firman Tuhan. Saudara, saya ingat dengan ayah saya. Ayah saya itu badannya besar dan sudah semakin tua dan ada begitu banyak sakit. Saudara, ketika ia pergi ke dokter, ada banyak sekali peringatan-peringatan yang dokter sudah sampaikan. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, goreng-gorengan harus sudah dihindari, yang manis-manis sudah harus dihindari. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi setiap kali diperhadapkan dengan gorengan, apalagi tahu goreng atau teh manis kesukaannya, waduh, dia sangat-sangat sulit untuk menolaknya. Dia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia tidak mampu menolaknya saat itu diperhadapkan padanya. Saudara, orang-orang seringkali tahu apa yang harus ia lakukan, tapi seringkali gagal untuk menolaknya. Siapa yang tidak tahu bahayanya pornografi? Ya, bahkan dikatakan sama hebatnya membuat kerusakan di otak kita dengan kecelakaan. Kalau kita geger otak dengan lihat pornografi itu, parahnya sama. Dan siapa yang nggak tahu untuk menghindarinya? Tapi sering kali banyak orang jadi lemah ketika harus menolaknya. Siapa yang tidak tahu kalau mencontek itu nggak boleh? Ia adalah sebuah perbuatan yang tidak baik. Siapa yang tidak tahu untuk plagiat itu sesuatu yang dilarang dalam dunia akademik? Tapi setiap kali berhadapan dengan tugas, dan kita kepepet waktu, dan kita melakukan copy-paste sumber-sumber dari internet dan tidak menyantumkan sumbernya, bahkan mengaku itu adalah karya kita. Siapa yang tidak tahu berbohong itu tidak boleh. Tetapi ketika kita terpojok dan kita mau menyelamatkan diri, kita akhirnya berbohong. Kita tahu untuk tidak melakukan itu, tapi seringkali lemah. Orang-orang Galatia juga berhadapan dengan situasi yang juga agak mirip. Ada banyak sekali perbuatan yang mereka tahu tidak boleh, karena mereka sudah memilih Kristus sebagai juru selamat. Tapi mereka masih melakukannya. Pada ayat 19 disebutkan, perbuatan-perbuatan daging. Wah, disebutkan di sana berbagai perbuatan daging. Ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada perselisihan, ada begitu banyak sampai Rasul Paulus nggak sempat lagi nulisin satu-satu sampai dengan ayat 21 dia mengatakan gini, dan sebagainya, karena banyak banget. Mereka tahu itu harus dihindari. Tetapi mereka nggak mampu untuk menolaknya dan akhirnya mereka masih hidup dalam situasi itu. Dan Rasul Paulus menegaskan ini kelemahan kita. Kenapa menjadi lemah? Karena mereka sebenarnya tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi tidak mampu melakukannya. Kenapa? Karena mereka hidup maunya dipimpin oleh Roh, tetapi kehidupan mereka selalu menghidupi apa yang dilakukan oleh keinginan daging. Karena keinginan daging dan keinginan Roh berbeda, maka harus ada ruang di mana kepemimpinan itu diserahkan pada pihak. Kalau mau melakukan keinginan daging, ya dipimpin oleh dunia, dipimpin oleh daging. Tapi kalau mau hidup dalam Roh, maka kepemimpinannya adalah kepemimpinan Roh. Rasul Paulus menegaskan gini, kalau kamu mau hidup di dalam Roh, menghasilkan buah Roh, maka kamu harus memberi dirimu dipimpin Roh Kudus. Sekali lagi, memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi catatan pentingnya adalah kalau kita mau hidup dalam hidup yang menghasilkan buah Roh, harus dipimpin oleh Roh. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan memberi diri dipimpin oleh Roh. Dalam tulisan Rasul Paulus ini, sekali lagi Rasul Paulus selalu menegaskan di bagaimana hidup dipimpin oleh Roh. Yang pertama adalah kesadaran bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus dan kita harus menyalipkan keinginan-keinginan daging itu. Dan akhirnya kita mau dipimpin oleh Roh. Saudara, bukankah setiap kita tahu bahwa Tuhan telah menebus kita? Kita ditebus dengan harga yang mahal, dan harusnya kita hidup di dalam hidup yang berbeda.
Hidup tidak lagi sama seperti hidup yang sebelumnya. Kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan daging melemahkan, tapi kita bisa hidup dalam kehidupan yang menghasilkan buah roh kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan. Tapi bagaimana nih caranya? Kalau kita melihat apa yang dituliskan Rasul Paulus dalam ayat yang ke-19 ketika ia menjelaskan keinginan-keinginan daging, perbuatan-perbuatan daging itu dengan perkataan perbuatan, ya, perbuatan. Tapi ketika ia mengatakan segala apa yang dihasilkan ketika orang dipimpin oleh roh, bukan dengan perbuatan roh, tetapi dengan buah roh. Jadi yang satu perbuatan, yang satu buah. Kata buah menunjukkan ada sesuatu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Apa itu? Yang pertama, buah, ia boleh hadir hanya kalau ia berpaut pada ranting yang juga melekat pada pokok. Buah nggak bisa tiba-tiba muncul, tetapi dia harus berpaut pada pokok atau pohon induknya. Buah juga menunjukkan sebuah proses. Buah nggak tiba-tiba besar langsung bisa dipetik, tapi dia dari tunas, kemudian tumbuh batang, kemudian tumbuh bunga, kemudian akhirnya berbuah, kemudian buah itu menjadi matang dan siap dipetik pada waktunya. Jadi ada sebuah proses yang pertama dia harus melekat pada pokok, yaitu pohon induknya, yaitu Tuhan sendiri. Dan yang kedua, ini adalah sebuah proses yang panjang. Jadi nggak bisa kita mengatakan, Pak, saya tahu kok saya harus menghindari pornografi, harus menghindari menyontek, ya tidak boleh berbohong. Tapi saya sudah menjalin hubungan dengan Tuhan, tapi kok sampai hari ini saya belum bisa untuk melepaskan itu. Anak-anak yang terkasih, Bapak dan Ibu guru, para karyawan BPK Penabur, saudara-saudara, setiap kita menyadari bahwa proses itu harus terus-menerus. Sebuah relasi itu harus dibangun terus-menerus. Ketika terus-menerus itu dilakukan, maka kita membuat diri kita terus terhubung dengan sang pokok, menghasilkan proses yang akhirnya membuat kita matang dan akhirnya menghasilkan buah roh. Anak-anak yang terkasih Bapak dan Ibu, saudara-saudara, setiap kita diajak untuk menghasilkan buah roh. Dan buah itu hanya bisa dihasilkan dengan kemelekatan kita pada sang pokok, yaitu Tuhan. Dan kita perlu proses yang panjang untuk bisa menghasilkan buah itu. Maka teruslah, serahkan dirimu, memberi diri dipimpin oleh roh, menjalin relasi dengan Tuhan, dan kelak kita akan menghasilkan buah roh. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam golden rule of character ketika kita benar-benar dipimpin oleh roh dan hidup menghasilkan buah roh. Tuhan Yesus berkati. Tiba waktunya kita akan menaikkan dua syafaat. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas waktu kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan, beribadah pada hari ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus menghasilkan buah roh. Kami mau memberi diri kami dipimpin oleh roh. Tuhan, tolonglah setiap kami. Hari ini kami bersatu hati untuk berdoa, mendukung saudara-saudara kami, baik juga diri kami. Untuk kesehatan setiap kami dalam situasi pandemi, Tuhan berkatilah setiap kami agar selalu dalam keadaan yang baik. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami kelas 9 yang berada dalam masa-masa akhir studi di jenjang ini. Berkatilah panitia, persiapan, Purnawidya, semuanya boleh berjalan dengan baik. Acara-acara yang disiapkan boleh juga maksimal. Yang berdoa juga untuk kelas 7 dan kelas 8
yang akan menghadapi penilaian akhir tahun. Tuhan berikanlah kesiapan dan semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk proses PJJ, baik para siswa maupun guru, teruslah diberikan semangat, diberikan juga kemampuan untuk terus menemukan cara terkreatif, memberikan kemampuan untuk bisa menangkap pelajaran, walaupun masih dalam keadaan online seperti ini. Kami juga berdoa untuk orang tua, para murid, Bapak dan Ibu guru, para karyawan, pengurus yayasan, agar kami semua diberikan hati yang bergembira, penuh rasa syukur, dan lebih mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dalam aktivitas kami di sekolah ini. Inilah kami ya Tuhan. Kami serahkan negeri kami untuk segala pergumulan negara kami. Tuhan berkatilah. Doa ini kami naikkan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengharapkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak, Bapak dan Ibu guru, lanjutkanlah aktivitasmu hari ini. Dan setiap apa yang kau lakukan, teruslah dipimpin oleh Roh sehingga engkau menghasilkan buah Roh. Terimalah berkat-Nya. Diberkatilah setiap saudara dimanapun saudara berada. Diberkatilah hidupmu dan setiap yang kau kerjakan. Diberkatilah engkau dengan kasih dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.